Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi intercompany bonds holding. Seperti yang sudah dibahas pada video materi-materi sebelumnya mengenai intercompany transaction, di mana dalam laporan keuangan konsolidasian, jika terjadi transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, maka transaksi tersebut harus dieliminasi karena keduanya berada di dalam suatu pengendalian yang sama. Nah, pada chapter ini kita akan membahas mengenai intercompany bonds holding atau transaksi mengenai obligasi antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Perusahaan afiliasi dapat saling membeli obligasi yang mereka terbitkan baik secara langsung maupun melalui pihak eksternal setelah penerbitan obligasi awal. Dalam hal ini, karena obligasi telah dimiliki oleh perusahaan induk atau anak dalam pengendalian yang sama, maka transaksi obligasi seperti bonds investment, bonds payable, interest expense, dan interest revenue ini harus dieliminasi. Dengan kata lain, karena obligasi ini sudah tidak dimiliki oleh pihak eksternal, maka obligasi tersebut dianggap constructively retired dalam laporan keuangan konsolidasian. Lalu apa sih constructively retire ini? Nah, constructively retire berarti obligasi dianggap sudah tidak ada atau dihentikan dalam sudut pandang laporan konsolidasian. Tetapi secara hukum, obligasi tersebut masih dianggap beredar karena dianggap sebagai penghentian hutang obligasi lebih awal. Maka keuntungan atau kerugian yang disebabkan oleh transaksi ini akan dihitung dan dialokasikan terhadap perusahaan afiliasi tersebut. Di sini terdapat 4 metode pencatatan konstruktif gain or loss atas transaksi bonds tersebut. Yang pertama, konstruktif gain or loss ini nantinya sepenuhnya akan dialokasikan kepada perusahaan penerbit. Lalu yang kedua, konstruktif gain or loss sepenuhnya akan dialokasikan kepada perusahaan pembeli. Yang ketiga, konstruktif gain or loss sepenuhnya dialokasikan kepada perusahaan induk. Dan yang terakhir itu adalah konstruktif gain or loss itu akan sepenuhnya dialokasikan kepada perusahaan penerbit dan pembeli. Nah, metode yang paling sesuai untuk digunakan itu adalah metode keempat. Kenapa? Karena metode tersebut dianggap konsisten dengan alokasi keuntungan dan kerugian antara entitas induk dan entitas anak pada jenis transaksi antar perusahaan lainnya. Lalu berikut ini adalah perhitungan alokasi konstruktif gain or loss. Jadi yang pertama, kita ini akan membandingkan book value atau par value, di mana nanti ini akan memunculkan konstruktif gain or loss. Nah, konstruktif gain or loss ini akan dialokasikan kepada perusahaan penerbit. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan purchase price dengan par value, di mana konstruktif gain or loss yang muncul dari perbandingan antara purchase price dan par value ini akan dialokasikan kepada perusahaan pembeli. Berikut ini adalah contoh untuk menghitung pengalokasian konstruktif gain or loss. Jadi PAP company mengakuisisi 80% kepemilikan di S company senilai $1.200.000. Pada 1 Januari 2012, retain earning dan common stock dari S company itu adalah sebesar $500.000 dan $1 juta. Pada 31 Desember 2015, P company mengakuisisi 60% obligasi milik S company senilai $310.000. Pada saat pembelian, nilai par obligasi yang beredar adalah sebesar $500.000 dan dengan nilai buku $480.000. Memiliki interest rate 9%, bunga dibayar secara semi-anual. Kedua perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk mengamortisasi premium dan diskon dari obligasi tersebut. Maka untuk menjawabnya, pertama kita harus tahu dulu par value dari obligasi tersebut. Tadi di soal sudah disampaikan kalau par value-nya ini adalah $500.000. Tetapi P company hanya mengakuisisi 60% dari bonds tersebut. Berarti untuk mencari nilai par value-nya adalah $500.000 dikali 60%, jadi kita dapat $300.000.
Begitu juga untuk book value-nya. Tadi book value-nya itu adalah $480.000. Karena P Company hanya mengakuisisi 60%, maka $480.000 itu perlu dikali dengan 60%. Jadi hasilnya $288.000. Selanjutnya, purchase price-nya tadi adalah $310.000. Nah, pertama kita akan melihat dari sisi S Company atau dari sisi si perusahaan penerbitnya. Kita akan membandingkan book value dan par value-nya, di mana book value-nya tadi adalah sebesar $288.000 dan par value-nya adalah $300.000. Karena book value lebih kecil daripada par value, maka terjadi constructive loss sebesar $12.000. Lalu selanjutnya kita akan melihat dari sisi purchasing company-nya. Kita akan membandingkan par value dengan purchase price-nya. Di mana par value-nya tadi $300.000 dan purchase price-nya adalah $310.000. Karena purchase price-nya lebih besar daripada par value-nya, maka terjadi constructive loss sebesar $10.000. Dan di akhir berarti terdapat net constructive loss sebesar $22.000. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai intercompany bonds holding, kita akan membahasnya melalui problem berikut ini. Peace Company mengakuisisi 45.000 lembar saham beredar milik Shining Company pada tanggal 1 Januari 2014 pada harga $800.000. Pada saat akuisisi terjadi, ini terdapat informasi mengenai Shining Company sebagai berikut. Itu ada common stock-nya senilai $500.000 dengan par-nya $10, retained earning $800.000, other contributed capital $200.000, bonds payable dengan jangka waktu 10 tahun itu face value-nya adalah $2 juta, dan interest-nya ini akan dibayarkan secara semi-annually setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli dengan rate-nya itu 10% per tahun. Lalu di 1 Januari 2020, Peace Company ini mengakuisisi bonds milik Shining Company dengan harga $1.400.000 dan akan mendapatkan bunga setiap tahunnya sebesar $160.000. Shining Company mengamortisasi bonds tersebut itu sebesar $20.000 per tahun. Kita diminta untuk menghitung konstruktif gain or loss dan membuat working paper entries untuk tahun 2020 dan 2021 dengan menggunakan metode cost. Pertama, yang harus kita cari itu adalah persentase kepemilikan Peace Company atas Shining Company. Caranya dari lembar saham yang diakuisisi oleh Peace 45.000 dibagi dengan common stock milik Shining yaitu $500.000 dibagi dengan nilai par-nya $10, jadi dapat persentase kepemilikannya adalah 90%. Selanjutnya kita akan mencari carrying amount-nya. Carrying amount-nya ini kita bisa memperoleh dari face value dari bonds payable-nya yaitu yang $2 juta ditambah dengan $20.000 dikali 10. $20.000 ini merupakan amortisasi yang dilakukan oleh Shining Company atas bonds-nya tersebut. Dan 10 ini merupakan jangka waktu dari bonds payable yaitu 10 tahun. Maka nanti akan diperoleh carrying amount-nya sebesar $2.200.000. Selanjutnya, face value-nya itu adalah sebesar $2 juta. Kita selisihkan, kita akan mendapat nilai premium dari bonds payable-nya itu sebesar $200.000. Lalu selanjutnya kita perlu mencari nilai bonds per tanggal 1 Januari 2020. Yang pertama, carrying amount atas bonds payable per tanggal 1 Januari 2014 itu adalah $2.200.000. Ini angkanya diperoleh dari perhitungan yang sebelumnya sudah dilakukan. Selanjutnya ada amortized discount. Nah, amortized discount $120.000 ini kita peroleh dari nilai amortisasi bonds per tahunnya yaitu $20.000 kita kali dengan 6 tahun. 6 tahun ini merupakan dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Januari 2020. Maka kita akan mendapatkan carrying amount per 31 Desember 2019 itu adalah sebesar $2.080.000. Nah, persen purchase-nya ini sebesar 80%, ini bisa kita dapat dari bunga yang kita peroleh setiap tahunnya yaitu sebesar $160.000 kita bagi dengan persentase atau rate
dari bunganya bonds ini, yaitu sebesar 10% setiap tahun dibagi dengan face value dari bonds payable-nya ini, yaitu sebesar 2 juta. Maka kita akan dapat persen purchase-nya ini adalah sebesar 80%. Berarti nilai carrying amount dari bonds payable ini per 31 Desember 2019 yang 80%-nya itu adalah $1.664.000 yang diperoleh dari $2.080.000 dikali dengan 80%. Selanjutnya baru kita dapat menghitung constructive gain or loss dari bonds payable ini. Pertama, kita akan membandingkan carrying amount dengan par value-nya. Tadi carrying amount per tanggal 31 Desember 2019 atau per 1 Januari 2020 ini adalah sebesar 1.664.000. Nah, par value-nya berarti adalah sebesar 1.600.000. 1.600.000 itu kita bisa peroleh dari face value bonds payable-nya yang sebesar $2 juta kita kali persentase pembeliannya yaitu 80%. Maka terjadi constructive gain sebesar $64.000. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan par value dengan purchase price-nya. Par value-nya 7.600.000 dan purchase price-nya ini sebesar 1.400.000, itu langsung dikasih tahu tadi di soal sebesar 1.400.000 dan terjadi constructive gain sebesar $200.000. Maka terdapat net constructive gain atas bonds payable ini sebesar 264. Selanjutnya, kita akan membuat elimination entries untuk tahun 2020. Jurnal pertama itu adalah premium on bonds payable pada gain on constructive retirement of bonds sebesar $64.000. Ini untuk mengeliminasi tadi constructive gain dari sisi issuing company-nya. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal untuk amortisasi premium bonds payable juga dari sisi issuing company, yaitu jurnalnya adalah interest expense pada premium on bonds payable sebesar $16.000 yang diperoleh dari constructive gain-nya tadi yang $64.000 kita bagi dengan 4 tahun. 4 tahun ini merupakan sisa jangka waktu dari bonds payable-nya. Selanjutnya, jurnalnya itu adalah investment in pay bonds pada gain on constructive retirement of bonds sebesar $200.000. Ini merupakan constructive gain dari sisi purchasing company. Lalu jurnal selanjutnya itu kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi premium bonds payable ini dari sisi purchasing company. Jurnalnya itu adalah interest revenue pada investment in pay bonds sebesar $50.000. Itu juga diperolehnya dari constructive gain dari sisi purchasing company yaitu $200.000 dibagi dengan 4 tahun. Lalu selanjutnya kita akan membuat jurnal untuk mengeliminasi intercompany bond investment and bonds payable. Jurnalnya adalah bonds payable pada investment in pay bonds sebesar $1.600.000. Lalu kita juga akan membuat jurnal untuk mengeliminasi intercompany expense-nya, yaitu jurnalnya adalah interest revenue pada interest expense sebesar $160.000. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal elimination entries per tahun 2021. Jurnalnya yang pertama itu adalah premium on bonds payable pada beginning retained earning parent dan NCI. Ini merupakan nilai constructive gain dari sisi issuing company yang tadi $64.000. Tapi karena di tahun 2021, maka constructive gain on retirement of bonds-nya ini akan kita alokasikan ke beginning retained earning parents dan NCI. Jadi premium on bonds payable tadi $64.000, di mana persentase kepemilikan parent atas subsidiary-nya itu adalah sebesar 90%. Berarti untuk beginning retained earning parent kita bisa dapat angkanya itu dari 64.000 dikali 90% dan NCI itu dari 64.000 dikali 10%. Selanjutnya, kita juga membuat jurnal untuk mengamortisasi premium dari sisi issuing company. Jurnalnya itu adalah interest expense senilai $16.000. Ini juga diperoleh dari constructive gain dari sisi issuing company yang $64.000 dibagi sama tadi sisa waktu bonds payable 4 tahun. Lalu interest expense yang dari tahun 2020 akan kita alokasikan ke beginning retained earning parent dan NCI.
di mana beginning retained earning parent 90% dan NCI-nya 10%. Jadi beginning retained earning parents itu adalah 14.400 dari 16.000 dikali 90% dan NCI-nya 1.600 dari 16.000 dikali 10%. Pada premium on bonds payable-nya senilai 32.000. Lalu kita akan membuat jurnal investment in pay bonds pada beginning retained earning parents itu senilai 200.000 dan jurnal untuk mengamortisasi premium dari sisi purchasing company itu jurnalnya adalah interest revenue senilai 50.000, beginning retained earning parent-nya 50.000 dan investment pay bonds-nya sebesar $100.000. Lalu kita juga akan membuat jurnal untuk mengeliminasi intercompany bond investment and bonds payable-nya, yaitu bonds payable pada investment in pay bonds itu senilai 1.600.000 dan kita juga akan mengeliminasi intercompany expense-nya, yaitu interest revenue pada interest expense senilai $160.000. Sekian video materi mengenai intercompany bonds holding. Nantikan video-video materi